Membesarkan seorang remaja. Ini adalah fase kehidupan yang penuh tantangan dan perubahan, baik bagi anak maupun orang tua. Bisa terasa seperti menjelajahi negeri asing tanpa peta. Setiap hari menghadirkan kejutan baru, aturan yang belum tertulis, dan bahasa yang terkadang sulit diterjemahkan. Anak yang dulunya cerewet, kini mungkin tampak menjauh, menarik diri ke dunia mereka sendiri, dunia teman, media sosial, dan minat yang mungkin tidak kamu pahami sepenuhnya. Tetapi ini adalah langkah normal menuju kemandirian. Mereka sedang dalam proses menemukan siapa mereka, apa yang mereka yakini, dan bagaimana mereka ingin menjalani hidup mereka. Komunikasi adalah alat terpentingmu, senjata rahasiamu dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Jembatan yang menjaga hubunganmu tetap kuat, bahkan ketika badai masa remaja mencoba menggoyahkannya. Ini adalah jalur yang memungkinkanmu untuk tetap terhubung, untuk memahami apa yang mereka rasakan, dan untuk menawarkan dukungan tanpa menghakimi. Remaja berubah dengan cepat, mencari identitas dan tempat mereka, mencoba berbagai peran dan gaya untuk melihat mana yang paling cocok. Dan kehadiranmu lebih penting dari sebelumnya. Bukan untuk mengendalikan atau mengarahkan, tetapi untuk menjadi sandaran yang aman, tempat mereka bisa kembali ketika merasa tersesat atau kewalahan. Komunikasi yang efektif bukan tentang kontrol, bukan tentang memaksakan kehendakmu atau memberikan ceramah panjang lebar. Ini tentang rasa hormat dan pengertian. Ini tentang mendengarkan dengan empati, mencoba melihat dunia dari sudut pandang mereka, dan menghargai perasaan mereka, bahkan jika kamu tidak setuju. Tunjukkan bahwa kamu melihat dan mendengar mereka, bahwa kamu memperhatikan apa yang mereka katakan, dan bagaimana mereka merasakannya. Dan bahwa kamu menyukai siapa mereka nantinya. Hargai minat mereka, dukung impian mereka, dan rayakan keberhasilan mereka, sekecil apapun itu. Remaja yang merasa didengar lebih mungkin datang kepadamu di masa sulit, ketika mereka menghadapi tekanan teman sebaya, masalah percintaan, atau kebingungan tentang masa depan. Dan membuat pilihan yang lebih sehat. Mereka akan lebih cenderung untuk menghindari perilaku berisiko dan mencari bantuan ketika mereka membutuhkannya. Usaha yang kamu investasikan sekarang membangun ikatan yang bertahan seumur hidup. Ini adalah investasi dalam hubungan yang akan terus berkembang dan memberikan kebahagiaan di tahun-tahun mendatang. Mereka masih membutuhkanmu. Hanya saja dengan cara yang baru. Mereka tidak lagi membutuhkanmu untuk mengikat tali sepatu mereka, tetapi mereka membutuhkanmu untuk mendengarkan keluh kesah mereka, untuk memberikan nasihat yang bijaksana, dan untuk mencintai mereka tanpa syarat. Dengan fokus pada komunikasi terbuka, kamu meyakinkan mereka bahwa kamu adalah tempat yang aman untuk berbagi. Tempat mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, tanpa takut dihakimi. Aku di sini, dan kita akan melewati ini bersama. Bersama-sama kita akan menghadapi tantangan ini, merayakan kemenangan, dan lebih dekat sebagai sebuah keluarga. Untuk terhubung dengan remajamu, kita harus first and foremost acknowledge that adolescence is a period of significant transformation, both emotionally and neurologically. It's a time of exploration, identity formation, and intense social pressures. Kamu perlu memahami dunia mereka, a world that is vastly different from the one we grew up in. It's a landscape shaped by technology, social media, and a constant influx of information. Dunia koneksi digital yang constant, where online interactions often blur the lines between reality and perception. This digital realm can be both a source of connection and a breeding ground for anxiety and comparison. Dan tekanan sosial yang tak henti-hentinya. The need to fit in, to be accepted, and to navigate complex social hierarchies can be incredibly overwhelming for teenagers. Otak mereka masih berkembang, undergoing a period of rapid change and reorganization. This neurological development significantly impacts their behavior and decision-making processes. Terutama bagian yang bertanggung jawab untuk mengendalikan impulse, the prefrontal cortex, which is the last area of the brain to fully mature, dan membuat keputusan. This explains why teenagers may sometimes act without thinking, or struggle to weigh the consequences of their actions. Ini menjelaskan perubahan emosi dan pilihan impulsif mereka, the mood swings, the seemingly irrational outbursts, and the tendency to take risks. Ini biologi, bukan pembangkangan. It's crucial to remember that these behaviors are often a result of their developing brains, not a deliberate attempt to defy authority. Dekati reaksi mereka dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang.
Try to understand what's driving their behavior and offer support and guidance rather than judgment. Bukan frustrasi. Remember, your reaction can significantly impact their willingness to communicate and trust you. Minatilah hobi mereka. Show genuine curiosity about the things they're passionate about. Bahkan jika kamu tidak menyukainya. It's not about becoming an expert, but about demonstrating that you value their interests and perspectives. Bertanya tentang musik atau game favorite mereka. Engage in conversations about the things that matter to them. Menunjukkan bahwa kamu menghargai dunia mereka. This simple act of showing interest can create a bridge of understanding and connection. Ketika remaja merasa dipahami, when they feel heard and validated, mereka lebih mungkin untuk terbuka. They are more likely to share their thoughts, feelings, and experiences with you. Empati ini adalah dasar untuk hubungan yang tangguh dan saling percaya. By fostering empathy and understanding, you can build a strong and resilient relationship with your teenager, one that will help them navigate the challenges of adolescence and beyond. Remaja perlu merasa aman secara emosional untuk terbuka. Ini berarti mereka dapat berbagi pikiran dan kesalahan tanpa takut dihakimi atau dihukum. Reaksimu dalam momen sehari-hari penting, validasi daripada kritik membangun kepercayaan. Konsistensi adalah kunci, respons yang tidak terduga membuat remaja menarik diri. Kelola emosimu sendiri dan contohkan komunikasi yang tenang dan hormat. Keamanan emosional dibangun dalam interaksi kecil sehari-hari, bukan hanya pembicaraan besar. Dengarkan cerita mereka, tanggapi dengan sabar, dan tunjukkan penerimaan. Setiap interaksi adalah batu bata di ruang aman mereka. Ketika mereka tahu mereka dicintai apa adanya, mereka akan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Mendengarkan adalah alatmu yang paling ampuh mendengarkan secara aktif, tanpa gangguan. Berikan perhatian penuh pada remajamu. Itu menunjukkan bahwa mereka penting. Ulangi apa yang kamu dengar untuk memvalidasi perasaan mereka. Perhatikan isyarat nonverbal, kadang-kadang diam atau bahasa tubuh lebih banyak bicara daripada kata-kata. Akui dengan lembut apa yang kamu perhatikan. Kamu tampak sedih hari ini. Tahan keinginan untuk memperbaiki segalanya. Cukup dengarkan dan berempati. Ajukan pertanyaan terbuka untuk memberdayakan mereka menemukan solusi. Ini membangun kepercayaan diri mereka dan memperdalam hubunganmu. Waktu itu penting. Jangan memaksakan pembicaraan serius saat remajamu lelah atau terganggu. Percakapan terbaik sering terjadi selama kegiatan santai berdampingan seperti perjalanan mobil atau pekerjaan rumah. Perhatikan kapan remajamu paling terbuka, mungkin larut malam atau saat berjalan-jalan. Hormati suasana hati mereka. Jika mereka stres, tunggu waktu yang lebih baik. Tawarkan dukungan, kamu tampak lelah, mari kita bicara besok. Jadwalkan pembicaraan penting bersama, berikan mereka sedikit kendali. Rasa hormat terhadap waktu dan energi mereka ini meningkatkan kemungkinan kamu akan didengar. Waktu yang disengaja mengubah percakapan menjadi peluang untuk terhubung. Kata-kata yang kamu pilih dapat membangun jembatan atau tembok. Gunakan pernyataan "aku" untuk mengungkapkan perasaanmu, bukan tuduhan. Hindari sarkasme, penghakiman dan istilah mutlak seperti selalu atau tidak pernah. Fokus pada perilaku spesifik, bukan kekurangan karakter. Akui usaha mereka, bahkan yang kecil. Terima kasih sudah membantu. Umpan balik positif menyeimbangkan koreksi dan membangun harga diri. Nadimu harus tenang dan tulus. Bertujuan untuk dialog, bukan ceramah. Bahasa yang hormat menjaga komunikasi tetap terbuka. Kata-katamu bisa menjadi tempat yang aman bagi remajamu. Remaja mendambakan privasi saat mereka membentuk identitas mereka sendiri. Itu sehat dan normal. Tunjukkan rasa hormat dengan mengetuk sebelum masuk dan tidak mengintip. Tetapi bimbingan dan batasan tetap penting untuk keselamatan. Bersikap transparan tentang aturan dan harapan, terutama secara online. Bangun kepercayaan dengan bersikap konsisten dan menepati janji. Jika kamu khawatir, atasi kekhawatiran secara langsung, bukan diam-diam. Sesuaikan privasi seiring remajamu dewasa dan mendapatkan lebih banyak tanggung jawab. Tujuannya, membesarkan orang dewasa yang bertanggung jawab yang dapat membuat pilihan yang aman. Konflik dengan remajamu itu normal. Masa remaja adalah waktu perubahan besar, baik bagi mereka maupun bagi Anda. Perubahan ini seringkali memicu perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses mereka untuk menemukan identitas mereka sendiri, dan bisa sehat jika ditangani dengan baik.
Konflik yang dikelola dengan baik dapat membuka jalur komunikasi yang lebih baik dan memperkuat hubungan Anda dalam jangka panjang. Ini adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Contohkan regulasi emosi. Tunjukkan pada remaja Anda bagaimana mengelola emosi Anda sendiri dalam situasi yang penuh tekanan. Ini adalah pelajaran berharga yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka. Istirahatlah jika keadaan memanas. Tidak ada salahnya untuk mundur sejenak dan menenangkan diri sebelum melanjutkan percakapan. Ini membantu mencegah hal-hal yang dikatakan dalam panasnya momen yang mungkin disesali nanti. Fokus pada pemecahan masalah bersama, bukan menyalahkan. Alihkan fokus dari siapa yang salah menjadi bagaimana Anda berdua dapat menemukan solusi yang dapat diterima. Ini menciptakan lingkungan kolaboratif, bukan konfrontatif. Gunakan bahasa, kita melawan masalah. Hindari menggunakan kata-kata yang menyalahkan atau menuduh. Membingkai masalah sebagai tantangan bersama dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerjasama. Mari kita cari solusi yang cocok untuk kita berdua. Ini menunjukkan bahwa Anda bersedia berkompromi dan mempertimbangkan kebutuhan mereka, bukan hanya memaksakan kehendak Anda. Dengarkan sepenuhnya sisi mereka. Cobalah untuk benar-benar memahami perspektif mereka, bahkan jika Anda tidak setuju. Ajukan pertanyaan klarifikasi dan tunjukkan minat yang tulus pada apa yang mereka katakan. Ulangi apa yang kamu dengar. Ini menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memahami apa yang mereka katakan. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk mengoreksi kesalahpahaman apapun, dan validasi perasaan mereka. Akui bahwa perasaan mereka valid, bahkan jika Anda tidak setuju dengan alasan di baliknya. Empati dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan. Rasa hormat timbal balik meredakan ketegangan. Ketika kedua belah pihak merasa dihargai dan dihormati, lebih mudah untuk menemukan titik temu dan mencapai kesepakatan, dan mengundang kerjasama. Ketika remaja merasa bahwa pendapat mereka dihargai, mereka lebih mungkin untuk bekerja sama dalam menemukan solusi. Setelah konflik, sambungkan kembali. Jangan biarkan konflik memisahkan Anda. Lakukan upaya sadar untuk membangun kembali hubungan Anda setelah perselisihan. Minta maaf jika perlu, dan yakinkan mereka akan cintamu. Mengakui kesalahan Anda menunjukkan kerendahan hati dan integritas. Menegaskan cinta Anda membantu membangun kembali rasa aman dan kepercayaan. Jangan biarkan ketidaksepakatan berlarut-larut, perbaiki hubungan. Semakin cepat Anda mengatasi konflik, semakin kecil kemungkinannya untuk merusak hubungan Anda dalam jangka panjang. Ini mengajarkan ketahanan, menunjukkan kepada remaja Anda bagaimana mengatasi konflik secara konstruktif, memberi mereka keterampilan hidup yang berharga, dan menunjukkan bahwa cinta bertahan melalui tantangan. Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari setiap hubungan, tetapi cinta yang kuat dapat membantu Anda mengatasinya. Ikatan yang kuat dibangun bukan dengan menghindari konflik. Menghindari konflik dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Penting untuk belajar bagaimana menghadapinya secara langsung, tetapi dengan menyelesaikannya bersama. Melalui penyelesaian konflik yang konstruktif, Anda dapat memperdalam hubungan Anda dan membangun ikatan keluarga yang lebih kuat. Teknologi tidak harus menjadi penghalang, itu bisa menjadi jembatan. Temui remajamu di dunia digital. Mereka kirim pesan lucu, tonton YouTuber favorit mereka, atau mainkan game bersama. Gunakan kalender bersama dan obrolan grup untuk tetap teratur dan terhubung. Berpartisipasi dalam minat online mereka untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa ingin tahu. Tetapkan batasan yang jelas untuk penggunaan teknologi yang sehat, dan bicarakan secara terbuka tentang keamanan online. Dekati layar sebagai alat untuk koneksi, bukan konflik. Di era digital, kesediaanmu untuk terlibat secara online dapat memperkuat hubungan dunia nyatamu.